Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Khairunnas? Ketemu lagi dengan Bu VS. Nah, kali ini Bu VS akan membahas masih tentang kumpulan soal-soal gitu ya. Jadi hari ini kita akan tetap berlatih soal-soal, namanya soal siaga PAS, penilaian akhir semester. Nah, nanti akan ada 20 soal yang akan kita pelajari. Oke, kita mulai aja. Baik, adik-adik, kita mulai pembahasan untuk soal siaga PAS yang pertama. Nomor 1, sebentar. Untuk soalnya, insya Allah nanti adik-adik akan menerima kiriman soal gitu ya. Nah, soal itu yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini. Oke, kita mulai. Nomor 1. Jika hendak mengenal suatu bangsa, kita lihat kepada budi dan bahasa. Puisi rakyat tersebut merupakan jenis apa? Jadi adik-adik silakan dilihat di situ puisi rakyatnya memiliki ciri-ciri apa? Ciri-cirinya satu bait terdiri atas 2 baris. Memiliki ciri satu bait hanya terdiri dari 2 baris. Kemudian ciri yang kedua, tidak terdapat sampiran. Jadi keduanya merupakan isi. Dua-duanya merupakan isi. Isinya ini ada baris pertama sebab, baris kedua akibat. Oke, nah kira-kira puisi rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti ini apa? Satu baitnya itu terdiri atas 2 baris, kemudian sajaknya AA, sajak atau rimanya AA. Kedua isinya, kedua baris tersebut merupakan isi, jadi tidak memiliki sampiran. Isinya itu berupa sebab dan akibat. Dan isinya ini berupa nasihat. Isinya berupa nasihat. Jadi kalau kita ingin mengenal suatu bangsa, maka kita bisa melihat dari segi budi dan bahasa dari orang tersebut. Nah, puisi rakyat yang memiliki ciri-ciri ini disebut gurindam. Ya, betul. Sehingga nomor 1 jawabannya C. Oke, adik-adik, ini pembahasan soal untuk nomor 1. Nomor 2. Enak rasanya bubur yang hangat, enak dimakan bersama kerupuk. Bla bla bla, ada 2 garis kosong di situ. Larak yang tepat untuk melengkapi puisi rakyat tersebut adalah, kira-kira ini jenis apa? Jenis pantun. Nah, kalau pantun berarti sajaknya harus AB. Karena itu adalah pantun, yang mana pantun itu cirinya dia bersajak AB. Nah, oke. Sekarang kita lihat di opsi jawabannya yang kira-kira berakhiran sama dengan baris ke-1 dan baris kedua. Baris ke-1 harus kita akhiri dengan bunyi A, baris kedua itu berakhiran dengan bunyi U. Nah, 3, baris ketiga harus kita akhiri dengan A juga, baris keempat kita akhiri dengan bunyi U. Yang mana kira-kira? Yang B. Enak rasanya bubur yang hangat, enak dimakan bersama kerupuk. Hidup memang harus semangat, janganlah mudah kita terpuruk. Ya, betul, berarti yang B.
marilah. Oke. Nomor 4 sekarang. Kalimat majemuk saya ulangi. Kalimat majemuk hubungan penyebaban terdapat pada kalimat. Ingat, kata kuncinya adalah hubungan penyebaban. Berarti yang menunjukkan keterangan sebab. Yang mana tadi? Sebab. Coba kalau yang A, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Ada konjungsi karena, menunjukkan keterangan sebab. Iya. Kenapa hari ini aku bersedih? Karena berpisah dengan sahabat. Sebabnya karena berpisah dengan sahabat. Berarti jawabnya A. Ya. Karena itu sebab. Kemudian kalau yang B, agar itu hubungan tujuan. Apalagi walaupun itu hubungan pertentangan. Sedangkan yang do sehingga itu menandakan hubungan akibat. Oke, ini solusi untuk soal nomor 4. Berikutnya soal nomor 5. Ungkapan atau deskripsi tersebut lazim ada dalam, kita baca, cerita memiliki rangkaian pementasan peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir menggunakan latar alam. Bahasa yang digunakan berupa kalimat naratif atau peristiwa, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, dan menggunakan kata sehari-hari. Nah, kira-kira ini pengertian dari apa dari? Kata kuncinya di situ adalah rangkaian pementasan peristiwa. Kalau pementasan pasti apa? Drama. Betul. Jadi jawabannya C. Drama. Karena terdapat kata kunci pementasan. Kita lanjutkan soal nomor 6. Struktur bagian pada teks cerita fabel tersebut adalah, kira-kira ini apa? Hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi. Seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Nah, kira-kira ini bagian apa adik-adik? Komplikasi. Komplikasi itu berarti masalah, munculnya konflik, ataukah resolusi, penyelesaian, ataukah akhir cerita disebut koda, ataukah tahap awal, orientasi. Tahap munculnya masalah ya. Jadi ada permasalahan di situ di mana Ulu suka dengan hujan tetapi semut tidak suka. Berarti disebut tahap komplikasi. Ini nomor 6 jawabnya tahap komplikasi.
menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam disebut fabel apa? Jadi masih ingat nggak? Dulu kan ada dua jenis fabel gitu ya, ada fabel alami, ada fabel adaptasi. Kalau fabel adaptasi itu berarti penyesuaian dengan sifatnya manusia. Jadi hewan diumpamakan memiliki karakteristik seperti manusia. Misal singa sebagai raja hutan, dia disimbolkan dengan sikap yang bijaksana, berarti melambangkan manusia dengan sifat bijaksana, itu berarti adaptasi. Tapi kalau misalnya yang alami berarti menunjuk pada sifat hewan itu sendiri. Misalnya kura-kura, dia bersifat lambat gitu ya, karena jalannya yang lambat. Nah, berarti itu disebut dengan alami sesuai dengan kondisi kenyataan di alam. Nah, berarti nomor 7 jawabannya. Fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam adalah fabel alami. Terus nomor 7 fabel alami. Jadi jawabannya A. Alami sesuai kondisi di alam. Sesuai kondisi di alam sebenarnya. Kita lanjutkan soal nomor 8. Nomor 8. Struktur yang tepat untuk teks fabel adalah, masih ingat dulu sudah VS terangkan bagaimana struktur teks fabel? Jawabnya betul. Orientasi bagian awal, komplikasi muncul masalah, kemudian resolusi ada penyelesaian, dan koda ada amanat. Ya, berarti jawabannya do. Nomor 9. Dan soal nomor 9. Bagian struktur teks dari kutipan teks tersebut adalah, memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita akan selamat. Adik-adik, ini isinya apa? Nasihat. Nah, kalau dalam bagian teks fabel itu berisi tentang nasihat atau amanatnya si penulis, pesan yang bisa kita ambil dari cerita itu ada di bagian apa namanya? Bagian koda. Ya, betul. Ini nomor 9 jawabnya do, koda. Alasannya karena berisi nasihat. Berisi nasihat atau amanat dari cerita. Oke. 10. Pengungkapan orientasi pada teks fabel dilakukan dengan cara diawali, pada zaman dahulu hiduplah sekelompok gajah raksasa. Pada zaman dahulu berarti betul, latar di masa lalu. Jadi ini diawali dengan menggunakan latar di masa lalu. Karena apa? Pada zaman dahulu gitu ya. Jadi jelas ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 11. Nomor 11. Pengungkapan pengembangan watak tokoh pada teks fabel dilakukan dengan cara, saya ulang, pengungkapan pengembangan watak tokoh pada teks fabel dilakukan dengan cara kita bisa tahu wataknya si tokoh itu dari mana, maksudnya seperti itu. Kamu tidak bisa terbang karena kakimu kecil. Kalau kakiku sempurna bisa melompat kemana-mana. Kata-kata pada
semut. Kita tahu bahwa wataknya si burung ini bijaksana dari mana? Dari kalimat yang dia gunakan untuk menegur si kata. Berarti jawabannya B, dialog antar tokoh atau dialog dengan tokoh lain. 11 B. 12. Soal nomor 12. Struktur teks yang tepat pada teks fabel tersebut adalah, kira-kira ini berisi apa adik-adik? Ketika domba-domba itu melewatinya, kuda itu meloncat ke arah mereka sehingga sontak domba-domba itu kalang kabut melarikan diri. Mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda itu. "Tolong, ada harimau! Lari, cepat lari!" teriak salah satu domba. Kuda itu tertawa terbahak-bahak melihat domba-domba itu pontang-panting berlari. Setelah itu, kuda itu kembali bersembunyi di dalam semak-semak. Dia menunggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. "Ah, ada tapir menuju kemari, tapi lambat betul geraknya. Biarlah aku jadi bisa lebih lama bersiap-siap melompat," kata kuda itu dalam hati. Nah, ini berarti bagian apa adik-adik? Bagian isi. Kalau bagian isi disebut komplikasi. Oke, itu berarti C ya. Itu berisi tentang konflik. Nomor selanjutnya 13. Ia sangat sedih mendengar bencana kebakaran hutan yang saat ini sering terjadi. Kata sedih pada kalimat tersebut bersinonim dengan kata, sinonim artinya persamaan kata. Nah, sedih itu persamaan katanya dengan kata murung. Ya, betul. Berarti jawabnya B. Ya. Sedih sama dengan murung. 14. Ibu berkata, "Hari ini," itu rawat ya, salah. Artinya gini, ibu berkata, "Nenek akan datang besok." Nah, kayak gitu. Nah, kalimat tidak langsung yang tepat dari kalimat tersebut adalah, kalimat itu kan kalimat langsung. "Nenek akan datang besok," itu perkataan ibu lah. Kalau kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, bunyinya, ibu mengatakan bahwa nenek akan datang besok. Ya, berarti jawabnya B. Nomor 15. Kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita tidak menggunakan tanda petik, intonasi membacanya datar, terdapat perubahan kata ganti orang merupakan kalimat apa nih? Kalimat apa? Tidak ada tanda petiknya, terus ada kata ganti orang. Misalnya kalau kamu menjadi aku, atau kalau misalnya aku jadi dia. "Hari ini aku akan pergi ke sekolah." Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke sekolah. Nah, itu adalah kata ganti. Berarti disebut kalimat tidak langsung. Oke, ini jawabannya. Nah, ya. Karena mengubah kalimat menjadi kalimat tidak langsung tadi, tidak ada tanda petik, kemudian ada kata ganti. 16. Kata depan yang tepat terdapat dalam kalimat, "Sekarang nenek berada di rumah." Dinya di spasi, betul? Betul. Jadi penulisan kata depan itu adalah harus di spasi. Kata depan itu apa saja sih, Bu? Di, ke, dari, pada, gitu ya. Apalagi terhadap, itu semuanya kata depan. Nah, kalau misalnya penulisannya berarti tanpa penulisannya tanpa dirangkai, atau dengan kata lain penulisannya harus di spasi. Maka yang betul adalah A.
seterusnya. 17. Kutipan surat tersebut merupakan kutipan surat pribadi bagian. Bunda tidak usah khawatir, Gilang akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sudah mengizinkan Gilang mengikuti pelatihan ini. Gilang akan segera pulang. Nah, apa tadi? Bagian isi. Jelas ya? Jelas itu menunjukkan bagian isi. 18. Penutup surat pribadi yang tepat terdapat pada surat pribadi adik-adik yang mana? Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu. Apakah ini surat pribadi? Bukan, ini surat resmi ya. Apa kabar ketika ini yang B itu memang surat pribadi tetapi bukan bagian penutup, bagian pembuka. Padahal yang ditanyakan adalah bagian penutup. C. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Penutup? Iya, berarti yang C. Jelas ya, bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari. 19. Atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih. Penutup surat tersebut terdapat pada surat, itu surat resmi atau pribadi. Atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih. Surat resmi. Jawabnya terakhir, soal terakhir nomor 20. Kalimat pada teks tersebut menyatakan, kalimatnya, buku ini masih kurang dalam membahas tujuan buku. Gambar-gambar yang disertakan hanya melengkapi materi yang dibahas. Kira-kira ini bagian apa tadi? Mengkritik isi bukunya, mengkritik kekurangannya. Berarti bagian kelemahan buku. Jadi jawabnya adalah C. Karena memuat atau berisi kelemahan buku. Nah, adik-adik, demikian pembahasan kita pada perjumpaan kali ini. Tetap belajar di rumah, atau kalau adik-adik tidak di rumah berarti belajarnya tetap di asrama ya. Sekali lagi tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, dan insya Allah kita berjumpa lagi pada perjumpaan berikutnya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.